Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, ibu-ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memelihara keimanan dan ketakwaan kita melalui pengajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memberikan rahmat pada kita semua. Amin. Ibu-ibu, kemarin kita selesai penjelasan tentang terapi ikhlas ya. Jadi di dalam terapi ikhlas itu sedikit kita ulang, di mana segala hal yang tertuju kepada Allah, baik dia ibadah, baik dia pekerjaan, baik dia niat-niat yang lain, serta keadaan-keadaan yang harus kita terima. Ya, ada keadaan yang tidak enak, ada keadaan yang enak. Menerima semua keadaan dengan ikhlas yang mendasari kepada semuanya dari Allah, kembali kepada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Milik Allah, kembali kepada Allah. Yang biasanya kalimat ini kita menyebut paling tidak itu kalau ada orang yang meninggal. Padahal kalimat ini adalah sebuah prinsip hidup yang harus kita pakai, yaitu kita harus mengakui. Ya, mengakui betul segalanya milik Allah dan segalanya kembali kepada Allah. Kita makhluk ini tidak punya apa-apa. Nah, sehingga kalau prinsip ini kita pakai dalam hidup, pada saat kita menerima cobaan-cobaan berat, maka kita bisa menetralisir beban itu. Karena itu bukan milik kita, semuanya milik Allah. Nah, kalau prinsip ini kita pakai selama hidup, maka pada saat kita kehilangan, pada saat kita menerima beban-beban berat dalam hidup, di dalam psikis kita, di dalam mental kita, itu betul-betul akan terasa ringan. Tapi pada saat kita merasa memiliki, kita merasa semua kita punya, kita merasa bahwa ini adalah hak kita, kita lupa kepada Allah, maka apa yang terjadi apabila kehilangan atau kesusahan terasa berat dipikul ibu. Karena itulah kalau kita memiliki sikap yang ini, itu akan menetralisir beban namanya. Beban kita jadi ringan. Banyak orang yang stres. Kenapa? Karena merasa memiliki dan berlebihan. Nah, itulah disebut dia dengan terapi, mengobati sikap mental kita, sikap jiwa kita dengan terapi ikhlas. Nah, karena itulah dia bukan hanya untuk didengar, bukan hanya untuk dipahami, bukan hanya untuk dimengerti, tetapi benar-benar harus menjadi bagian dari konsep berpikir kita, bagian daripada jiwa kita, bagian daripada sikap kita dalam hidup ikhlas ini, Bu. Nah, bagaimana dia melekatkan ke dalam diri kita supaya diri kita menjadi seperti itu? Yaitu kita latih. Ya, kita latih, kita buat memori, kita buat ingatan-ingatan yang ikhlas ini, sehingga nanti ingatan itu sangat kuat di dalam diri kita.
Ya, ingatan sangat kuat, memorinya sangat kuat, dan dia menjadi mesin akhlak. Nah, di dalam sikap mental kita. Kalau dia sudah seperti ini, Ibu, pada saat terjadi, nah dia sudah disambut dengan terapi ikhlas. Ya, dia obatnya itu sudah ada di dalam diri kita, sudah kita siapkan. Berbeda pada saat ini tidak kita latih, memorinya nggak ada. Begitu itu terjadi kita gulung kuming apa ya? Apa namanya itu? Gulung kuming kalang kabut gitu. Aduh, jerit-jerit sakit rasanya. Tapi kalau terapi ikhlas ini sudah kita latih, Bu, dia sudah siap, sudah ada dalam diri. Begitu dia terjadi, nah konsep ini, jiwa ini, sikap ini sudah bereaksi otomatis. Ini tujuannya terapi ini. Jadi bukan dia kalau udah terjadi baru dinasehati, bukan, Ibu ini. Ini mempersiapkan diri betul kita untuk menghadapi keadaan hidup yang kadang susah, kadang senang, Ibu. Nah, Allah sudah memerintahkan kepada kita, persiapkan ini dengan konsep ini dalam diri. Sehingga pada saat terjadi benar-benar, maka dia sudah ada konsep itu dan sudah bekerja. Seandainya pun nangis itu nggak terlalu berat, Ibu. Ya, nah ini. Dan ini sudah hidup di dalam program pikiran kita, sudah hidup di alam bawah sadar kita. Nah, ini yang menjadi asifah itu. Maka dia akan terasa ringan. Ya, kalau seandainya berat pun tidak akan menjadi stres berat, Bu. Paling dia sementara, kemudian dia akan hilang. Karena milik Allah, kembali kepada Allah sudah menjadi jiwa, bukan sekedar di lisan, bukan sekedar lidah. Nah, ini tujuannya, Bu. Ini menjadi akhlak atau karakter otomatis. Nah, ini yang dibangun oleh kita. Ya, kalau ngaji seperti ini kan cerita surat sekian, ayat sekian, cerita, semua cerita. Paling dihafal dalilnya. Kalau ini dijadiin dalam pikiran kita, dipraktekkan dalam jiwa kita, sehingga dia menjadi karakter kita. Ya, paham, Ibu ya? Ini menjadi akhlak. Nah, karena itu konsep terapi ikhlas ya sudah dijelaskan kemarin. Bagaimana? Mau kita latih dulu atau gimana? Atau lanjut? Karena memang ini belum dilatih. Kalau Ibu boleh latih sendiri atau mau dibantu dilatihin? Nanti dilatih ya, betul ya? Kalau gitu kita latih 10 menit tekniknya. Ya, barusan ceritanya udah saya ulang lagi sedikit. Ya, sekarang kita latihan. Yang tujuan latihan ini adalah untuk membuat program pikiran atau disebut dengan memori aktif. Ya, Ibu percaya nggak? Saya itu tiap hari ngamalin ini. Tiap hari. Ya, ini betul, Ibu, karena saya akan buat dalam diri saya. Karena betul-betul terasa konsep yang ini saya sendiri juga belum terlalu menjadi betul dalam diri. Nah, karena itu saya betul-betul jadiin. Nah, inilah yang membuat orang mukmin itu tentram hatinya. Karena yang hidup itu yang itu. Ya, kalau yang hidup yang lain tentu akan khawatir. Begitu rumusnya. Kalau terapi ikhlas betul pada dirinya dan itu yang hidup, maka dia tenang jiwanya. Tapi kalau dia yang hidup adalah ini milik saya, ini, maka dia akan resah jiwanya. Dia gitu. Dan ini pasti, Ibu. Ya, karena kita sudah terlanjur umur sudah segini dan baru dapat pelajaran ini, maka ini jadi mengobati kita. Dan Ibu jangan lupa, karena kita sudah terbangun dengan program lama. Ya, makanya khusyuk juga susah, kepada Allah juga susah. Itu karena sudah terbentuk, Ibu. Jadi kalau saya bilang, ya kalau kita ini sakit, Ibu, sakitnya itu udah komplikasi. Sakit mentalnya itu udah, misalnya kalau kita sebut sakit fisik, jantungnya sakit, ginjalnya sakit, limpahnya sudah sakit semua nih. Ya, cuman kita keimanannya itu cuman tinggal nama. Nah, sekarang itu kita harus obati dia terus-menerus sampai mati. Jadi dia seperti orang sudah
kronis sakit itu sudah harus minum obat sampai mati terus-terusan. Kalau dilepas obat itu maka dia akan kambuh lagi. Kenapa? Karena kita sudah terbentuk, Ibu. Ya, saya juga ngerasain itu, Ibu. Jadi ini saya cerita ini, Bu, bukan cerita orang lain. Ya, ini cerita diri saya dulu. Padahal saya yang mencari, saya yang membuat, saya yang menulis, saya yang ini, saya yang teliti. Itu awalnya itu dari diri saya. Dan saya katakan ke ibu-ibu, itulah kondisi saya. Karena saya sadar betul penyakit yang ada di dalam diri saya ini luar biasa banyak. Ibu lihat berkaca diri ya. Berkaca diri itu ada 60 sakit itu saya dari muda benar-benar itu sakit semua, Bu. Saat itu seperti itu. Dan sekarang juga masih ada itu. Ya, cuman yang sebelah kanan sudah mulai tumbuh juga gitu, tapi yang sebelah kiri masih banyak. Kenapa? Karena yang ini belum terbangun dengan bagus. Diawali dengan mental yang ikhlas. Mental ikhlas saya masih kurang. Riyanya masih banyak, sehingga saya harus pompa dia keikhlasan itu. Nah, waktu saya tidak paksakan, dia tidak pompa keikhlasan itu, Ibu, itu akan tumbuh riyanya tuh kuat. Karena sudah banyak tadinya. Gitu. Makanya kalau saya mengakui bahwa saya juga banyak jeleknya di dalam diri saya ini, Bu. Kalau saya gitu orangnya. Karena saya setiap malam tuh selalu memperhatikan, selalu melihat, dan itu dari dulu. Ya, dari dulu. Nah, sehingga mana yang sudah tumbuh bagus dalam diri saya. Nah, itu saya perhatiin, Ibu. Apakah tawakal sudah bagus, apakah ikhlas sudah bagus. Ternyata ngadepi kehidupan itu kadang-kadang hilang lagi. Dia kronis, Bu. Ya, semakin tua ternyata kita semakin kebendaan kita semakin kuat. Ternyata begitu. Masalah semakin banyak ternyata. Ya, nah jadi inilah obat yang betul-betul obat mesti dipakai terus. Yang saya rasakan itu, Ibu. Ya, karena itulah kita kemarin cerita. Nah, karena memang yang terjadi itu, Ibu. Ya. Nah, inilah mengapa kita perlu tekankan, ibarat orang sakit itu yang harus diobati dengan terapi seumur hidup, disuntik terus, harus minum obat terus. Begitu berhenti, penyakit lamanya kambuh besar lagi. Nah, inilah dia, Bu. Maka itu disebut terapi. Nah, karena itulah khusyuk menjadi bagian dari terapi yang harus kita usahakan. Begitu juga terapi Qur'ani ini dengan prinsip-prinsip yang ada itu. Ya. Nah, ini penting untuk saya katakan supaya kita mengaku dulu, Ibu. Mungkin saya yang harus pertama mengaku, Ibu. Yang saya ketahui diri saya keburukannya banyak itu sejak saya muda. Itu saya harus ngaku dulu, Bu. Dan sampai sekarang pun masih banyak penyakit itu. Terlebih lagi kalau saya tidak pernah berlatih. Nah, cinta kebendaan, cinta keduniaan sangat kuat. Nah, saya harus ngaku dulu, Ibu. Ya, kalau saya ngaku, kalau orang lain nggak ngaku, nggak mungkin. Cuman kita sering menutupi keburukan kita. Cuman mungkin tidak lahir. Ya, tidak terlahir. Misalnya kita punya kesel, cuman di sini sebentar hilang. Gitu. Tapi ada dia. Nah, banyak orang yang udah lewat dia. Setiap kesel harus keluar. Kalau nggak keluar sakit dia. Dia dengki misalnya. Dengki itu sampai keluar dia ke perilaku. Kalau kita dengkinya dikit. Kadang-kadang naik dia, tapi terapi jalan. Hilang dia, gitu. Dia gini. Begitu juga yang bagus-bagus, yang kasih sayang kita tumbuh. Tapi kasih sayang ini kadang-kadang kalau dia tumbuh sayang sama orang, tiba-tiba kita dihina sama dia, sayangnya hilang, Bu. Yang ada adalah kita marah, dendam. Jadi kita nggak suka lagi sama dia. Nah, sayangnya udah hilang tuh. Dia gitu. Tapi kalau dengan terapi Qur'ani, kita suntik terus, sayang masih tetap. Kita bisa memaafkan. Nah, gini, kenapa? Karena milik Allah misalnya itu terus. Nah, ini terganti, Bu. Dan itu harus aktif. Baru berubah akhlak kita. Dan itu gradual lama. Begitu juga sholat khusyuk. Ya, makanya tidak heran saya juga ke ibu-ibu nggak terlalu memaksakan betul, tapi nanti
Dia setelah pelajaran ini selesai, pelajaran-pelajaran terutama terapi Qur'ani dan sholat khusyuk, itu nanti faktor latihan menjadi utama. Kalau sekarang kan saya masih mengutamakan teori sebetulnya nih, karena kan harus ngerti dulu. Kalau nggak ngerti masalah nanti prakteknya. Nah jadi nanti kalau ini udah selesai teori Bu, saya akan tekankan di prakteknya. Lebih banyak kita prakteknya, nanti ada praktek terapi Qur'ani, mungkin bisa setengah jam tuh prakteknya. Sekarang kan kita lompat-lompat tuh, kadang-kadang teorinya ya, ada latihan juga sedikit gitu. Tapi nanti enggak Bu, setelah ini selesai terapi Quran yang dipraktekkan itu paling tidak tuh setengah jam kita praktekkan, termasuk komponen sholat khusyuknya. Nanti akan gitu, berubah polanya. Tinggal ditambahkan bagaimana perbaikan akhlak itu. Dia gitu nanti polanya itu. Jadi kita betul-betul melakukan perubahan pada diri. Nah ini model belajarnya seperti ini. Ya model belajarnya seperti ini, sehingga kita memang menekankan pada perbaikan diri. Nah inilah inti daripada taubat itu. Ya paham ibu-ibu ya. Nah kalau ini sudah paham, mengerti betul apa yang kita pelajari, berbeda betul dengan hanya teori, sasarannya tahu betul perubahan diri, maka kita akan punya hasil ngaji Bu. Ya, nah ini yang perlu dimengerti ini ya. Sehingga kalau sudah ngerti benar, kita enak untuk melakukannya. Tapi kalau belum paham dia, terus dia dilatih, dia kurang jelas. Karena itulah saya sekarang ini lebih banyak ke teori, prakteknya sedikit. Ya, tapi harus dikasih tahu juga praktek begini, ya. Ya, ibu-ibu, kita praktekkan yang tujuannya adalah untuk membuat memori aktif dalam pikiran kita. Terus ibu suka saya ajak ibu-ibu kita tarik nafas juga gitu ya. Nah, apa gunanya ibu? Narik nafas itu gunanya adalah mempercepat proses ketenangan pikiran. Itu aja. Ya, tapi kalau ibu-ibu merasa tidak perlu, nggak apa-apa. Saya udah tenang kok, nggak perlu nafas, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau dibantu dengan nafas, dia lebih cepat tenangnya. Tapi kalau ibu bilang, saya nggak mau, nggak apa-apa, gitu ya. Terus di terakhir gitu juga ada tarik nafas. Kenapa? Kalau kita Bu lama di dalam perenungan, untuk kembali lagi kepada normal, itu perlu penyesuaian. Sehingga perlu kita tarik nafas supaya ada keseimbangan lagi. Itu tujuannya. Tapi kalau ibu bilang saya nggak perlu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa karena ini alat bantu saja. Ya. Ya, ibu-ibu, kita mulai dengan latihan terapi ikhlas. Seperti biasanya, kita tenangkan pikiran kita, tenangkan perasaan kita, tenangkan hati kita, kendorkan otot-otot tubuh kita semuanya dalam keadaan kendor. Terutama otot bahu, otot perut bagian bawah. Kita betul-betul menenangkan pikiran kita dengan tumak ninah. Narik nafas, hembuskan. Kita sebut nama Allah dalam hati kita dengan membangun kesadaran diri kita. Allah, Allah, bangkitkan kesadaran kita. Allah, Allah memahami pikiran kita. Allah memahami perasaan kita. Allah memahami isi hati kita.
Allah memahami semua keadaan kita, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memberi saya hidup, ya Allah. Engkau yang memberi saya rezeki, ya Allah. Engkau yang memberi saya nikmat, ya Allah. Engkau yang memberi saya segalanya dalam hidup ini, ya Allah, sebagai amanat untuk kami, ya Allah. Hakikatnya semua milik Engkau, ya Allah. Semua kembali kepada Engkau, ya Allah. Allah, terus ulang-ulang, ya Allah. Engkau beri kami kenikmatan, Engkau beri kami harta benda, Engkau beri kami sehat, ya Allah. Engkau beri kami harta, Engkau beri kami keluarga, ya Allah, sebagai amanat untuk kami. Hakikatnya adalah semua milik Engkau dan akan kembali kepada Engkau, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya diri kami, kesehatan kami, harta kami, keluarga kami yang kami cintai, ya Allah, semua adalah amanat dari Engkau, ya Allah. Semua bukan milik kami, tapi milik Engkau, ya Allah. Dan segalanya kembali kepada Engkau, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ulang-ulang, hayati benar. Apa yang ada pada diri kita adalah amanah dan bukan milik kita. Tanamkan betul, kemudian serahkan kembali kepada Allah, karena itu milik Allah semua. Serahkan dalam jiwa kita, kembalikan kepada Allah, karena semua milik Allah, bukan milik kita. Anak kita, harta kita, keluarga kita, kesehatan kita milik Allah. Dan serahkan kepemilikan itu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Ibu sambil menghayati betul kita, apa yang kita punya kita serahkan kembali, serahkan kembali kepemilikannya kepada Allah. Sambil ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasakan betul kita menyerahkan kembali kepada Allah. Terus diulang-ulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ulang-ulang, Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya beban, kalau kita punya problem, semua milik Allah. Serahkan kembali kepada Allah.
beban-beban hidup itu semua milik Allah, kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kembalikan kepada Allah, sehingga beban hidup kita terasa lega, terasa lapang, terasa berkurang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ulang-ulang. Ya, selesai Ibu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ibu-ibu udah latihan ya. Jadi tadi itu kalau ada punya perasaan ganjel, perasaan gak enak, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik buruknya semua milik Allah, lepaskan. Dan ini Ibu, ya ini nih, Ibu kalau punya penyakit, pakai ini. Yang pertama itu terapi mental. Namanya terapi mental, secara psikis itu sudah diserahkan kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, terus saya seperti itu. Nanti paling tidak sudah ringan di dalam rasa. Nanti Ibu nggak usah heran kalau ada sesuatu yang ajaib terjadi, nggak usah heran. Ya, kenapa kita nggak pernah dapat sesuatu yang ajaib? Itu bukan karena Allah nggak nolong, kitanya yang nggak mau. Saya nggak Bu? Kan nggak mau kan? Mau dikasih yang betul-betul dari Allah, ini mau ditolong sama Allah, nanti kaget. Kok bisa hilang? Ya begini, kok bisa gini? Ya kok bisa sembuh? Kaget. Daripada kaget malah pusing. Kan itu. Ya mendingan yang dikasih itu kita sendiri. Ya, karena kita nggak yakin pertolongan Allah tuh masalahnya. Beda dengan para nabi. Para nabi itu kan memang Allah duluan yang dipegang. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Itu kalau para nabi. Kalau kita kan enggak. Kita justru pertolongan Allah yang sesungguhnya kadang-kadang kita abaikan. Kita nggak percaya. Mana mungkin Allah nolong begini? Kita sendiri. Ya kalau begitu kan kita sendiri yang udah nolak kan. Itu masalahnya di kita ya, di kita, karena memang ini harus dengan keyakinan, keimanan. Nah sehingga inilah yang dilakukan oleh para nabi, sehingga mukjizat itu betul-betul terjadi. Karena keyakinan sangat kuat, beda dengan kita. Banyak ngeluh, banyak bingung, banyak gak percaya, keyakinan kurang, ragu-ragu, bimbang nih kita ini. Ya. Tapi kalau para nabi, para rasul itu enggak, dia memang keyakinannya sudah bagus. Karena itulah banyak terjadi yang namanya mukjizat. Kalau kita yang ngaling-ngalingin itu kita sendiri Bu. Kita bilang nggak mungkin lah, kita sendiri yang bilang. Bagi Allah nggak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin kan kita. Tapi kita sendiri yang udah namanya menutupi hidayah Allah. Kita sendiri Bu. Ya, karena kita memang tidak dididik untuk punya keyakinan yang bagus. Karena terapi Quran ini ada kaitannya nomor satu keyakinan. Dia nomor satu itu. Ya nanti ada syarat-syarat. Nah nanti kita pelajari syarat-syarat untuk menerapkan terapi Qurani. Nanti pakai Quran juga syaratnya ini. Baru terap tuh. Kalau dengan bimbang, dengan ragu, ya gimana kan? Kita sendiri itu. Ya. Pelajaran kita lanjutkan sekarang dengan terapi tawakal. Ya, tawakal. Ya, boleh, boleh silakan Bu. Betul. Nah itu kan terjadi dari mengerti, memahami, terus kemudian meyakini, kemudian mengulang-ulang, kemudian jadi memori. Jadi akhlak dia Bu. Jadi akhlak. Nah jadi akhlak inilah udah dinilai penilaian Allah ke akhlak itu. Dan Allah akan betul-betul turunkan pertolongannya. Itu benar Ibu, itu benar. Dan ini saya katakan tadi betul-betul ini bukan hanya sampai di sini. Nanti sakaratul maut ini yang kepake Ibu. Jadi persiapan sakaratul maut itu udah dari sekarang. Dari sekarang. Dan saya sudah selalu katakan itu.
Ya, ini akan dibawa di sakaratul maut. Ibu akan tenang menghadapi sakaratul maut karena yang bergerak di dalam pikiran itu adalah udah yang ini. Nih ibu bilang tadi, bagaimana suami saya, bagaimana anak saya, bagaimana ini saya. Terus itu yang terasa berat. Kemudian kita serahkan lagi kembali kepada Allah. Kita bukan milik semuanya ini milik Allah, kembali kepada Allah. Terus kita ulang-ulang, itu terasa yang tadi itu awalnya. Bagaimana kalau suami saya tidak ada, anak begini diambil Allah. Nah itu sudah mulai antara keyakinan kita dengan kenyataan yang harus kita tinggalkan. Nah ini mulai dari memori itu Bu. Terasa sedih, awalnya terasa gini, awalnya. Tapi terus saja ibu begitu, itu lama-lama datar tuh, tawar, nggak apa-apa. Karena nanti pada saat dicabut di sakaratul maut jauh lebih dahsyat ibu. Jauh lebih dahsyat, nggak punya persiapan apa-apa. Sekarang aja kita nggak ada apa-apa ibu, begitu kita nangis Bu, nggak ada apa-apa loh. Cuman ini aja membayangkan. Cuman kita memang kan kepastian, itu aja kita bisa nangis Bu. Saya dulu pertama melakukan ini pada saat saya muda, saya udah cerita kan kemarin. Ya, pada saat saya muda yang paling berat itu anak masih kecil-kecil itu. Makanya saya sering nangis pada saat saya ceramah ngumpulin anak yatim itu. Ya, nah terus saya praktekkan itu dari muda saya udah begitu. Nah itu pertama 1 bulan nangis saya Bu. Setiap saya latih ini selalu saya nggak kuat nangis lagi terus saja seperti itu. Tapi lama-lama dia memori itu berjalan. Jadi semua milik Allah. Terus mau diapain lagi milik Allah terus milik Allah. Begitu ada hantaman apapun juga jalan tuh Bu. Kita agak ringan. Dan itu nanti nangis itu akan hilang menjadi hal yang biasa. Menjadi hal yang biasa, kembali kepada Allah. Jadi itulah yang disebut dengan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dia menjadi damai dan tenang. Kenapa? Karena dia sudah di backup kembali kepada Allahnya. Udah lebih awal. Ya sebelum terjadi apa-apa. Begitu dia terjadi itu udah siap ibu itu. Jadi kalau kita melihat, saya pernah melihat seorang istri itu ditinggal suaminya Pak dengan 3 anak. Dia memang seorang psikolog Islam. Nah itu dia bisa dengan tenangnya bicara di sisi ininya karena beliau di mayat. Pak sampai ketemu kita nanti ya di surga itu nggak ada air mata. Karena udah masuk yang ini karena dia psikolog Islam. Salah satunya Bu karena dia sudah melatih dirinya. Ya dia mengerti kemudian dia melatih dirinya. Dan karena psikolog itu mengerti bagaimana proses terbangunnya memori dan karakter. Nah sehingga dia melakukan itu. Menjadi jiwanya bukan cerita. Nah, kita kan baru cerita kan, apalagi bacanya setahun sekali atau ada orang meninggal doang kan. Kalau ini enggak, sudah lekat pada dirinya, maka dia tidak apa-apa. Iya. Hidup ini jadi datar aja. Seperti ibu tadi bilang nggak punya apa-apa kita. Terus salah satu dampaknya adalah sombongnya hilang. Riaknya bisa hilang Bu. Gitu, riaknya bisa hilang. Nah inilah dia disuntik terus seperti itu, dia akhlak jadi bagus. Riak hilang, sombong hilang, takut hilang, khawatir hilang. Pada saat berhenti kita lakukan itu Bu, ini tumbuh lagi Bu. Tumbuh lagi. Ini seperti merawat tanaman. Ya, nah sekarang saya tanya, kalau kita tanam rumput, padi tumbuh nggak Bu? Enggak ya? Tanam rumput, padi tumbuh nggak? Enggak. Tapi kalau kita tanam padi, rumput tumbuh nggak Bu? Tumbuh rumput. Kalau kita tanamkan ini dalam diri kita, keburukan tetap tumbuh Ibu. Tapi kalau keburukan yang kita tanam atau yang ada dalam diri kita, sementara kita tidak pernah tanam kebaikan, maka keburukan akan menguasai. Tapi kalau kita tanam kebaikan dalam diri kita, keburukan masih tetap ada. Karena itulah dia dibersihkan dia dengan sendirinya, dirawat. Karena dia dirawat, maka kebaikan itu akan tumbuh. Kalau kebaikan keimanan tidak dirawat, dia akan hilang Ibu. Karena setan dan hawa nafsu kerjanya 24 jam. Nah ini adalah salah satu cara merawat itu. Nah cuman kita sekarang sudah tambah perawatannya dengan berlatih memori itu. Nah itu perawatan Bu. Kalau cerita doang nggak bisa Ibu. Seperti kemarin kita cerita, bagaimana orang-orang yang ahli-ahli itu akhirnya kalang kabut kan, itu saya kemarin udah cerita kita kan. Nah gitu. Nah ini begini Bu.
nggak dapat feel-nya ya kalau cuma cerita. Cuma cerita nggak bisa, Bu. Nggak ada yang dirasakan. Dengan latihan tadi betul-betul terasa. Terasa gitu. Dia gini, Bu. Ya, itu betul, Ibu. Dan itu akan terjadi. Dan saya kira hampir semua itu. Dan dari evaluasi saya udah 8 tahun mengajar ini dan seluruhnya itu, Bu. Jadi seluruhnya seperti itu gitu. Jadi bukan 1-2 orang, seluruhnya orang yang mengaji itu jadi seperti itu. Seperti yang Ibu katakan tadi, betul-betul terhaid. Cuman kadarnya berbeda-beda. Ada yang sudah langsung mendalam, kemudian berubahnya cepat. Ada yang masih baru terasa sedikit, mulai berubah. Ada yang gitulah, masing-masing beda-beda itu. Tapi perubahan itu terjadi. Ya, paham Ibu ya? Nah, ini betul yang Ibu katakan, dia akan seperti itu. Kan seperti itu. Dilatih terus. Dan saya katakan sampai sekarang saya pun masih melatih. Saya tuh nikmat sekali tuh. Kalau saya udah latihan istighfar setengah jam, itu betul-betul terasa pengakuan itu, dan memang betul kita ini kotor, kita ini banyak dosa, dan betul-betul itu bukan lagi pengakuan yang dibuat. Itu terasa sekali. Terus terasa lagi kalau kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terasa sekali banyak hal-hal yang di dalam diri kita ini persoalan yang nggak keluar. Apalagi semakin tua kan, di alam bawah sadar kita banyak sekali. Nah itu kita kembalikan kepada Allah secara bertahap terus gitu, terus dihayati terus. Nah itu mengeluarkan hal-hal yang buruk dari dalam diri kita. Terus kita kembalikan itu ringan, dan itu terus karena kenapa? Penyakit itu udah terlalu dalam. Udah berkarat. Kalau ibarat kau udah komplikasi kita itu, udah komplikasi Bu, seperti ini, itu terasa sekali itu. Ya cuman kan itu tidak tampak di permukaan, tapi begitu berkarat di dalam. Ini terapi ini bisa kita kasih dengan orang yang gangguan mental ya Pak, misalnya gini, ada problem di kantor. Bisa Ibu. Dikasih yang begini. Justru obatnya ini. Obatnya ini. Karena itulah Ibu, ya karena itulah kita di website kita, ini udah berurutan Ibu. Ya. Jadi mulai dari apa ini terapi Qur'ani dan berurutan sampai terapi tawakal, ujian hidup, terapi ikhlas, ini berurutan Ibu. Dan cerita kita ini itu ada dimasuk. Ini gunanya apa Bu? Orang di seluruh dunia ini Bu, banyak persoalan hidup Ibu. Banyak banget persoalan hidup. Ya, banyak benar persoalan hidup. Depresi. Stres. Betul. Jadi ada kawan misalnya saya cerita ke saya tentang ini. Saya sekarang nggak susah. Dia cerita di Bandung ke saya, saudara. Yuk buka website terapi Qur'ani. Dengarkan itu baik-baik. Kemudian apa nanti hikmahnya di situ. Kemudian ada terapi Qur'ani. Ini kan dimasukkan juga di website untuk dibaca. Kan baru sholat nusuk ya Pak? Baru sholat nusuk. Tapi terapi Qur'ani sudah sampai 5. Sudah 5. Ya sampai dengan masuk kemarin itu sudah dimasukkan. Ya jadi hari ini memang rencananya terapi tawakal. Ya dimasukkan lagi. Jadi nanti manfaatnya semua akan terasa. Cuman memang ini harus saya edit sedikit-sedikit lah gitu. Ya. Nah ini gini Bu. Ya, ini membentuk akhlak. Makanya disebut pelajarannya itu Bu, akhlak terapan nih Bu. Namanya akhlak terapan. Jadi selama ini kita nerapkan gitu. Bukan cerita. Dia nerapkan. Ya. Nah ini ya, jadi nanti Ibu setelah selesai semua ini nanti ada latihan setengah jam Ibu, termasuk sholat nusuknya. Kita akan latihan setengah jam dulu, baru tambah teorinya. Nanti akan gitu. Jadi kan banyak yang akan kita latih. Terus nanti latihan berganda namanya. Dari Al-Fatihah itu semua kayak dulu lagi. Kayak gitu. Kalau enggak terapi Qur'ani 2. Dia misalnya dari terapi taubat, terapi tawakal, terapi ikhlas misalnya. Itu bersamaan itu. Itu mengobati betul Ibu. Betul-betul mengobati. Ya, tapi kan harus ngerti masalahnya. Jadi nanti kalau saya ibu-ibu atau apa menjelaskan untuk terapi, nanti Ibu mudah. Untuk ceramahnya, Ibu buka website itu, copy, dengerin. Latihannya kayak gini.
Gitu. Jadi dia udah tahu. Jadi saya juga kalau nanti ngelatih orang, ngelatih aja. Nanti teorinya you denger situ. Saya nggak capek-capek. Ya. Nah kalau orang ada yang di Amerika, ada yang di mana juga begitu. Nah ini gini gunanya nih. Jadi sekarang tuh udah ada kemudahan-kemudahan dah. Dan ini ilmunya ada dari sini. Dan ibu jangan heran tuh, nanti ada suaranya ibu di dalam itu. Dan itu ke seluruh dunia. Ya. Ya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Tawakal. Kembali lagi Bu. Tawakal itu apa ya? Yang ibu tahu, yang bu tahu dulu ya. Jangan lihat buku dulu ya. Tawakal itu apa ya? Karena ini biar kita brain kita lebih hidup. Kalau itu berserah diri kepada Allah. Tawakal berserah diri. Iya ibu, berserah diri ya. Biasanya kita dengar berserah diri ya. Ada lagi yang lain? Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tawakal. Perintah Allah. Itu namanya takwa. Ya? Itu takwa. Tawakal. Apa ya? Ya. Kita berikhtiar seoptimal mungkin, mana hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah. Ya, kita berikhtiar seoptimal mungkin, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu tawakal ya. Ada lagi Bu? Berserah diri, kita ikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah. Ada lagi tawakal itu apa ya? Menganggap Allah satu-satunya penolong gitu ya Pak? Menganggap Allah satu-satunya penolong. Cukup Allah sebagai penolongku. Cukup Allah sebagai penolongku, maka kita berserah diri padanya. Gitu ya. Ada lagi Bu yang pernah dengar? Tawakal biar lengkap sekalian. Iya, jangan baca buku saya. Dari yang dulu, yang pernah dulu. Kalau buku saya kan sebagian, tapi mungkin dulu apa gitu, biar kita nambah, melengkapi. Ada lagi? Ya? Udah cuman segitu? Oke, kalau gitu berserah diri, ya kita usaha dulu, kemudian serahkan kepada Allah hasilnya. Nah, terus Allah sebagai penolong satu-satunya gitu ya. Pakailah semua itu. Ya. Ya, pakailah semua itu, dan itu betul semua. Jadi dengan adanya kesemuanya itu kita lebih paham. Apa sih intinya tawakal itu? Ya. Kalau kita misalnya punya masalah, mau nyerahinnya kepada siapa? Nah, gitu misalnya. Ya. Kenapa nggak diserahkan kepada diri kita? Kenapa nggak diserahkan kepada orang tua kita? Kenapa? Kita udah tua nih, orang tua udah pikun, udah nggak ada, terus punya masalah, terus dipikirin, nggak bisa. Seringkali nggak tuh? Buntu pikiran, duit tidak nggak punya untuk ngatasi. Kadang-kadang banyak duit juga nggak bisa juga ibu. Misalnya anak nakal, bisa pakai duit nggak Bu? Bisa tuh. Ya, ibu pernah memikirkan problem-problem hidup yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Contohnya, penyakit. Kadang bisa, kadang enggak ya. Tapi kalau giliran nggak bisa kan orang nggak bisa. Nggak bisa selesai pakai uang kan itu. Apalagi Untuk menjadikan keluarga kita soleh. untuk jadikan keluarga kita soleh sama soleha bisa pakai duit nggak? Apalagi? Ya melatih kita sabar, melatih kita. Yang nggak bisa diselesaikan pakai uang? Nggak bisa ya. Untuk menjadi akhlak kita bagus bisa nggak? Iya. Nggak bisa pakai uang kan? Nggak bisa. Takdir juga ya Pak. Iya, takdir apa tuh? Takdir yang dari Allah. Iya, takdir yang bagaimana? Takdir buruk dan baik. Yang bagaimana itu? Kalau punya masalah nggak bisa kita selesaikan dengan uang apa tuh? Anak berantem terus, betul ya? Berantem terus, kasih duit makin berantem dia, makin ngiri dia. Ya, begitu juga konflik-konflik rumah tangga ibu, nggak bisa juga itu. Terus akhlak yang buruk yang sudah terbangun pada diri, pada keluarga juga nggak bisa juga pakai duit itu. Banyak orang yang duitnya banyak ibu, keluarganya hancur, banyak sekali itu. Berarti nggak bisa pakai duit itu kan? Ya nggak bisa pakai duit itu.
Udah sakaratul maut bisa diobatin pakai duit nggak, Bu? Nggak bisa, Bu. Ya kalau kita betul-betul jatuh usaha, ya bangkrut betul-betul, mau minta duit sama orang bisa nggak, Bu? Enggak. Ah, bisa, siapa yang mau ngasih? Udah jatuh. Ya orang mau minjem ke kita kan kalau dia yakin kita bayar. Kalau dia nggak yakin kita bayar, apa orang mau ngasih? Enggak kan? Ya dia baik sama kita. Mungkin kalau pertolongan kecil, kalau pertolongan gede dia mau ngasih nggak? Enggak, Bu. Nah, pada saat itu masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan, mau dipikirin bisa nggak? Bisa. Dipikirin doang jadi apa? Penyakit. Jadi penyakit, pusing terus kemana-mana, jadi tambah sakit. Persoalan nggak selesai, sakit bertambah. Manusia ngalamin itu nggak, Bu? Belum lagi kalau terjadi perang tuh, terjadi bencana alam tuh, terjadi wabah penyakit massal tuh. Jadi banyaknya kelemahan manusia, Bu, yang tidak bisa lagi kadang-kadang dipakai duit, nggak bisa, pakai akal nggak bisa, pakai otak nggak bisa, pakai obat nggak bisa, pakai apa nggak bisa. Cuman satu, dia akhirnya kembali kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah, menyandarkan hidup kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kenapa begitu? Karena kita tahu, Ibu, kita tuh punya kelemahan yang banyak. Betul ya? Sadar nggak itu, Bu? Sadar. Banyak kan nggak sadar, Bu. Nggak sadar. Perasaan cukup aja gitu. Begitu banyak kelemahannya, karena itu perlu sebuah kekuatan yang maha kuat untuk dipergantungi, untuk menyandarkan diri. Betul ya, gitu ya? Ini jangan sampai lupa. Karena kalau kita lupa, Bu, akhirnya masalah itu lari ke pikiran. Jadi kita berubah menjadi mempertuhankan pikiran gitu. Ya karena tahu kelemahan kita banyak. Kita sadar, ya Allah, saya ini kelemahannya banyak. Ngandelin pikiran sering buntu. Kadang-kadang salah melulu tuh pikiran. Kacau pikiran, panas pikiran, lama-lama jadi stres. Nah karena itulah Allah menyuruh kepada kita, serahkan segalanya, sandarkan kehidupanmu kepada Allah yang maha kuat, sebagai sandaran kehidupan, sandaran kekuatan yang tidak pernah ada bandingnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sandarkan hidupmu pada pikiranmu. Jangan sandarkan hidupmu pada manusia. Sandarkan hidup pada manusia, kecewa nggak, Bu? Kecewa, Ibu. Paling-paling nyandarkan hidup pada orang tua. Apa orang tua bisa ngatasin permasalahan kita semua? Nggak mungkin kan? Tuh. Apalagi kita udah segini, orang tua udah pada nggak ada ya? Tuh. Nyandarkan hidup kepada suami. Apa mampu suami? Kita banyak persoalan yang kita tidak mampu lakukan. Banyak keinginan-keinginan kita yang tidak bisa kita capai, Bu. Banyak harapan-harapan hidup kita kepada Allah yang gak bisa disandarkan kepada diri kita. Kadang gak bisa disandarkan kepada uang kita, gak bisa disandarkan kepada suami kita, gak bisa disandarkan kepada orang lain. Nah karena itulah Allah menyuruh kepada kita. Perintah ini, tawakal Allah, serahkan kepada Allah, sandarkan kepada Allah kehidupan ini.
bersandar kepada yang maha kuat. Ya, nah ini, jadikan Allah satu-satunya penolong. Itu dulu utamakan. Itu dulu utamakannya perintah Allah. Karena apa? Memang layak Allah dipergantungi. Pergantungan yang sangat kuat. Apalagi udah sakaratul maut, ibu. Mau gantung kepada siapa? Kepada badan sudah rusak. Kepada pikiran sudah koma, ibu. Betul ya? Mau kepada suami nggak bisa apa-apa. Anak nggak bisa apa-apa. Coba. Pergantungan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, mulai dari sekarang tuh disiapkan tuh ibu tuh. Ada tadi ikhlas, ada sekarang tawakal nih, sandarannya kepada Allah secara penuh. Ya, nah itu betul-betul disiapkan oleh kita. Jadikan tawakal kepada Allah itu menjadi karakter kita, menjadi jiwa kita, menjadi prinsip hidup kita dengan kuat. Supaya apa? Hidup tidak limbung, ibu. Karena memang kita banyak kelemahan. Paham ya? Nah ini, cukuplah Allah sebagai penolong. Allah segala bisa. Allah segalanya kuat. Allah segalanya tahu. Nah, inilah keyakinan yang harus kita bangun sebagai kita orang beriman duluan itu. Begitu juga pada saat sakit, kan ya? Sama ibu, itu duluan Allah dipergantungi. Karena tahu kita banyak kelemahannya dan Allah sangat tahu itu. Nah ini kira-kira kita mengerti betul mengapa kita harus betul-betul berserah diri, menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau selama ini mungkin kalau kita udah usaha, serahkan kepada Allah. Tapi yang tawakal di sini yang kita pakai memang total. Hidup kita hidup yang bertawakal. Namanya orangnya mutawakilin. Nah itu, paham ibu ya? Nah ini kita memang tuntas. Ya tuntas kita menjadi orang bertawakal. Ya. Nah sekarang betul-betul kita harus mengerti juga bagaimana kata Allah di dalam Al-Quran. Ya. Tentang orang-orang yang bertawakal ini. Nah kita baca surat Ali Imran 173. Ya boleh dibaca, artinya doang juga boleh kalau yang udah dapat. Atau saya bacain saja? Bacain saja ya? Boleh dibacain, saya bacain kalau ada yang ketemu. Ya surat 3 ayat 173 ya. Nah ini kita baca artinya saja ya. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itulah takutlah kamu kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini ibu, ya, ayat ini benar-benar memberikan gambaran kepada kita pada saat kita berhadapan dengan keadaan-keadaan genting. Kalau di sini dalam keadaan perang, ya, tetapi hikmah dari kehidupan itu dalam keadaan genting. Ya, kemudian kalau keadaan genting biasanya timbul khawatir, timbul rasa takut, timbul rasa gentar, timbul rasa bingung, bimbang dan sebagainya. Nah, bagi orang-orang beriman, nah inilah
Ya, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah itu sebaik-baik pelindung. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini keadaan apapun begini. Nah, hikmah di sini berarti menghadapi ketakutan, menghadapi kekhawatiran, menghadapi masalah, berarti kita harus bergantung kepada Allah dan katakan, cukuplah Allah sebagai penolong. Nah ini, Bu. Ya. Nah ini di dalam surat Ali Imran ayat 150 juga sama. Tetapi ikutilah Allah, Allah lah sebagai pelindungmu dan dialah sebaik-baik penolong. Ya, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ya. Nah ini juga. Ya. Kemudian lihat surat Ali Imran 160. Ya. Juga di situ benar-benar Allah akan menolong orang-orang yang bertawakal dan orang-orang yang menjadikan Allah sebagai penolong. Ya. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan, pertanyaan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain Allah sesudah itu? Karena itulah hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya. Nah ini kita lihat untuk meyakinkan, ini perintah Allah Ibu ya. Perintah ini. Jadi perintah itu bukan hanya ritual sholat, zakat, puasa, haji. Tawakal perintah Ibu. Ya, maka dia kalau orang bertawakalnya betul, ya, dia menjadi tentram jiwanya. Nah kemudian orang-orang beriman pelindungnya adalah Allah dan dia pasti menang Ibu. Ya, lihat surat 5 ayat 56. Dan barang siapa mengambil Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itu yang pasti menang. Ini jaminan Allah Ibu. Cuman karena kita sendiri nih yang ragu, yang bimbang, ini kita sendiri Ibu. Dan itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah. Yang tadinya Rasulullah sendirian, nah kemudian dia mampu mengalahkan musuhnya yang tadinya musuhnya jutaan orang. Ya, nah ini. Kemudian kita lihat lagi di dalam surat 65. Surat 9 atau Taubah ayat 116. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagimu selain Allah. Ya, nah ini ditanam betul-betul nih. Ya, tanam betul-betul. Nanti pada saat kita latihan, kita yakin. Ya, ini jaminan Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang bertawakal itu Ibu, ya, nah seperti Ibu tadi katakan, Ibu sudah membuktikan. Benar-benar Allah akan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar dari semua kesulitan, memberikan rezeki yang tak diduga-duga. Nah ini kita lihat di dalam surat At-Tolaq, ya, At-Tolaq surat 65 ayat 3, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ya. Wa may yattawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah,
ayat 3. Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya. Nah ini Ibu, Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha baligul amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Orang-orang yang bertawakal akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Maksudnya apa, Bu? Nggak pernah kepikir, nggak pernah terbayangkan, gitu. Kenapa begini, Bu? Karena otak kita itu terbatas, Ibu. Kita bilang tidak mungkin. Kenapa bilang tidak mungkin? Karena kitanya bodoh itu. Saya ngerasain juga. Iya, karena kita bodoh, kita bilang tidak mungkin. Ya ilmu kita dibanding ilmu Allah kan jauh betul. Tidak mungkin karena kita bodoh. Oh, jangan bilang oh tidak mungkin itu. Kita bilang kalau tidak mungkin berarti kita bodoh itu. Ya bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Allah berikan rezeki yang memang tidak mungkin menurut kita. Nah ini tidak disangka-sangka maksudnya. Ya, Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, Allah memberikan jalan keluar. Ya, nah ini Bu. Ini jaminan siapa Bu? Jaminan Allah. Mungkin nggak Bu? Mungkin. Nah, bagi Allah ada nggak yang nggak mungkin? Nggak ada. Semua bagi Allah mungkin dan pasti bisa. Bagi Allah semua pasti bisa. Ya, cuman tergantung Allah pada kita. Kadang-kadang Bu, kita ngegampangin, berdoa aja kepada Allah, oh cepet dikabul sekali. Maka jadi orang males sih Bu. Nggak ada usahanya, minta begitu aja, jadi orang malas kan masalah. Gitu. Tentu Allah akan pilihkan cara-cara yang menurut Allah akan membuat kita lebih baik, lebih beriman, lebih mantap. Tapi kalau memang diperlukan oleh Allah saat itu mukjizat, terjadi mukjizat Ibu. Kenapa? Karena bagi Allah itu yang terbaik untuk dia. Sebagaimana terjadi pada Nabi. Karena yang terbaik adalah mukjizat ini. Baru itu diturunkan. Tapi yang lain-lain, Nabi itu semua berjuang Ibu. Berperang, berjuang. Itu bersabar diuji, ketahanannya diuji, tawakalnya diuji, semua diuji. Tapi satu saat memang mukjizat penting, maka diturunkanlah mukjizat. Itu tergantung daripada Allah Ta'ala. Ibu-ibu, tawakal. Ya, janji-janji Allah jelas. Nah kemudian orang-orang yang bertawakal ini Ibu, setan tidak akan mampu menggodanya. Kenapa? Karena sandarannya Allah Ta'ala, pergantungannya Allah Ta'ala. Nah kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat 99, surat 16 ayat 99. Ya, sesungguhnya setan ini tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Jadi orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah, menyerahkan segala hidup dan matinya kepada Allah secara tuntas. Nah, tuntas ya. Setan tidak akan mampu mengganggu dia Ibu. Orang seperti ini dilindungi penuh oleh Allah Ta'ala. Gitu. Ini mesti yakin Ibu. Kalau nggak yakin, kita sendiri yang salah. Jaminan Allah jelas, cuman tinggal tergantung kitanya nih. Ya jaminan Allah pasti Ibu. Ya. Nah ini yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Dan ternyata orang-orang yang bertawakal itu luar biasa Ibu. Pertolongan Allah luar biasa. Kita harus mantap, kita harus yakin, bergantung penuh pada Allah.
bersandar diri pada Allah. Ya, nah inilah tawakal itu. Dan orang seperti ini tidak akan bisa diganggu oleh setan. Jaminan Allah Ta'ala. Nah, kita lihat bahwa orang-orang beriman itu, ya, orang-orang beriman itu akan dibela oleh Allah Ta'ala. Benar-benar akan dibela. Ya, di dalam surat Al-Hajj ayat 38, surat 22, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Ya, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Ya, orang tawakal dibela oleh Allah, Ibu. Beriman, tawakal dibela oleh Allah Ta'ala. Ya. Nah, ini sampai-sampai Rasulullah SAW itu saking tawakalnya itu kadang-kadang mungkin juga ada keguncangan ya karena ujiannya hebat. Ya, Rasulullah SAW itu berdoa seperti ini, Bu. Ya, wahai Tuhanku, aku senantiasa mengharapkan rahmat-Mu. Karena itu janganlah Engkau menyerahkan aku pada diriku sendiri, walau hanya sekejap mata. Jangan sampai kita menyerahkan ke pikiran kita. Kadang-kadang kan gitu, punya masalah, kita bisa nih, kita kepikiran gitu. Pakai pikiran kita, bergantung kepada pikiran kita, bergantung kepada diri kita sendiri, jadi beban dia. Karena itu Rasulullah SAW berdoa, jangan kau biarkan aku bergantung pada diriku sendiri. Jangan kau biarkan aku menyerahkan pada diriku sendiri, walau hanya sekejap mata. Tuh. Kalau kita kan selama ini apa-apa dipikir ya. Nomor satu pikiran kan. Nomor satu pikiran, nomor satu diri sendiri. Nah, Rasulullah SAW tidak mau itu. Walaupun hanya sekejap mata, dia nggak mau menyerahkan pada diri sendiri. Semua diserahkan pada Allah Ta'ala. Ya, perbaikilah kiranya segala urusanku. Tuh, urusan manusia itu diserahkan pada Allah. Ya, tidak ada Tuhan bagiku selain Engkau, Maha Suci Engkau. Bahwasannya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Ini Nabi Muhammad ini, Bu. Nabi Muhammad ngaku ya bahwa Nabi menganiaya diri sendiri. Di hadapan Allah tuh ngaku ada banyak kesalahan yang dibuat karena menganiaya diri. Apalagi kita. Ya. Nah ini. Jadi ini kesadaran ini. Karena begitu kita menyerahkan permasalahan kehidupan ini kepada diri kita, berarti kita sudah menganiaya diri. Paling enggak jadi pusing kan? Aduh, pusing nih, mikir terus gak kelar-kelar. Ya, jangankan yang berat-berat, Bu. Kadang-kadang masalah ringan juga dipikir terus kan? Ribut sama suami ini kan, pikir terus nggak bisa tidur kan? Ribut sama anak. Punya masalah anak, punya masalah ini, punya masalah itu. Kita ngandelin pikiran, Bu. Karena itu kita nggak bisa mikir. Beban pikiran kita jadi berat dan itu terus menerus. Kita kurang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ya, nah ini. Nah karena itulah Ibu, ya, kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bertawakal. Ya, berserah hidup dan mati kita kepada Allah. Tempat bergantung kita siang dan malam. Nah, tidak ada satu detik pun yang tidak bergantung pada Allah Ta'ala. Nah ini gini nih Nabi. Maka disebut tidak ada sekejap mata pun. Nah ini harus jadi karakter kita. Dimanapun kita berada, tawakal selalu melekat dalam diri kita. Apalagi sakaratul maut kan. Ikhlas juga, tawakal juga, tuh. Ya, nah jadi ini pelajaran ini Ibu betul-betul menjadi asyifa.
Orang yang tadinya gampang mikir, apa-apa dipikir, sekarang banyak tawakalnya. Maka pikirannya lebih lega, lebih lapang, nggak jadi beban, lebih tenang, lebih plong. Nah ini obatnya, tawakal. Apa aja yang terjadi dengan kehidupan tidak jadi beban lagi. Kenapa? Karena seluruhnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan itu menjadi sikap jiwa, sikap mental. Dan ini kepake sehari-hari, Bu. Ya, jadi tawakal itu bukan hanya pada saat susah. Ya, pada saat biasa-biasa juga tawakal aja dilatih. Nanti pada saat ketemu kesusahan, tawakal sudah jalan terus pada Allah Ta'ala. Nah, inilah disebut orang yang mutawakkilin. Dia tidak akan pernah bisa disentuh oleh setan. Orang seperti ini, ya, karena selalu menyerahkan segalanya kepada Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Itu orang tawakal. Itu sering dibaca, cuman maknanya kan belum biasa sebetulnya. Ini belum sampai ke dalam. Iya, nah ini kan kita benahi, Bu. Cuman di lidah. Hidup dan mati. Iya. Tapi baca. Sekarang kan ditanam nih. Dibaca udah sejak kapan, Bu? Dari kecil. Nah, dibaca dari kecil, tapi tidak menjadi sifat. Karena nggak ngerti terapannya itu. Penerapannya yang nggak ngerti. Nah sekarang kita udah ada modal ngerti itu, terapannya begini, makainya begini. Nah kalau kita dari muda udah ngerti ini, Bu, udah sehat lahir batin nih, Bu, hadapi kehidupan kita. Ya, nah inilah yang akan kita ajarkan kepada generasi berikut. Makanya Ibu punya tanggung jawab juga nih setelah saya berikan penjelasan. Ibu punya tanggung jawab. Paling tidak tuh dengerin ceramah tawakalnya Pak Lukman di internet. Nah paling tidak itu. Karena kalau saya jelasin kan susah. Nah ini untuk bekal hidup kamu. Nah tuh. Karena saya juga ngerasakan itu. Kan begitu ya. Tuh kayak gitu. Paling tidak itu. Jadi udah ada modal sekarang untuk mendidik generasi muda dengan ceramah kita ini. Mudah-mudahan ceramah kita bermanfaat untuk jutaan orang. Kita sudah nggak ada, Bu, ceramah ini masih kan. Dan di generasi kita juga masih akan mendapatkan masalah-masalah kan. Sama dengan kita juga. Nah dulu kita nggak tahu ini. Nah sekarang mereka tinggal lihat tuh di internet, tinggal dengerin, oh gitu ya. Tinggal kita bumbuin dan nambah-nambahin gini. Ya. Nah ini ibu-ibu tentang tawakal. Ini belum ada latihan ya? Gimana, Bu? Kalau tawadu itu rendah hati. Ya, tawadu lawannya sombong. Sombong lawannya tawadu. Dia gitu. Ya. Ada lagi, Bu? Karena nanti juga ya. Ya, Ibu ada? Ya. Ya. Iya. Oh ya, jadi kalau kita serahkan semua milik Allah, kita akan diganti yang lebih baik. Ya Ibu, ya. Sekarang yang lebih baik menurut Allah sama nggak dengan yang lebih baik menurut kita? Itu. Yang paling betul itu lebih baik menurut Allah atau lebih baik menurut kita? Yang lebih baik menurut Allah. Sehingga ini tidak bisa dia diukur oleh apapun. Karena kita manusia banyak kelemahan, Ibu. Kita menilainya sesuatu itu, yang lebih baik itu biasanya kalau yang lebih banyak duitnya. Betul nggak, Bu? Nah itu kita itu. Ya kita ukuran lebih baik itu kalau lebih banyak duitnya, kalau lebih sehat, kalau lebih dihargai, kalau lebih, nah yang kita menganggap lebih baik itu. Tapi bagi Allah enggak, Bu. Ya, bagi Allah itu tahu persis yang lebih baik bagi kita adalah ukurannya
kamu itu akan selamat duniamu dan akhiratmu. Bisa selamat dunia, belum tentu selamat di akhirat. Kadang-kadang lebih baik di dunia kurang, tapi di akhirat selamat. Kadang-kadang lebih baik hari ini dikurangi, tapi masa depan kamu lebih baik. Kadang-kadang kebaikan yang sekarang yang kita bilang hilang itu akan diganti itu kadang-kadang di anak kita. Ya, kadang-kadang diganti dengan kebajikan yang lain. Nah, ini nanti akan kita perdalam dengan hakikat doa dan bagaimana Allah mengabulkan doa. Ini ada babnya nanti. Ya, ada babnya tentang doa, bagaimana doa dikabulnya seperti apa, hakikatnya seperti apa, adab-adabnya seperti apa. Ini di hakikat doa. Nah, nanti akan ketemu itu Bu, pelajaran yang Ibu tanyakan, ya. Jadi kita nggak usah apa yang lebih baik, Serahkan. Nah, tawakal. Biarkan Allah lebih tahu dari kita. Nah, kadang-kadang kita suka nguruin, Bu. Suka nguruin Allah kita ini. Ya, mau-maunya sendiri kan. Nah, gitu. Ya. Nah, ini kita. Kita ngatur Allah juga. Kadang-kadang suka maksa juga, Ibu. Nah, itu. Ya, nanti kita akan bahas tentang doa khusus itu. Ya, setelah ini selesai nanti ada bab tentang doa. Ada lagi Bu yang mau tanya? Nanti kita mendoai Allah itu sebetulnya boleh atau tidak? Ya tidak lah. Jadi kita berdoa nih misalkan. Kalau misalkan contohnya segera pulang. Iya. Mudah-mudahan dia misalkan. Iya. Nah, itu apakah? Iya, lain. Boleh berdoa itu, tetapi jangan menggurui Allah. Menggurui itu maksudnya memaksa harus seperti ini gitu. Gitu. Ya Allah harus seperti ini. Tapi kalau kita berdoa itu kan namanya mengajukan permohonan. Kita tahu apa yang terbaik bagi Allah untuk kita. Nah, itu konsepnya gitu. Dan kita tawakal, menyerahkan segalanya karena kita yakin Allah ilmunya lebih bagus dari kita. Kalau kita tahunya ini yang bagus, tapi Allah Ta'ala tahu ini yang bagus. Contoh lain nih Bu, Ibu punya anak kecil, ya. Yang satu Ibu suruh sekolah nih, kamu sekolah. Tapi si anak sukanya main ya. Tanya ke dia, ke si anak, lebih baik main, lebih baik sekolah? Anak main dia. Mana yang terbaik untuk dia? Kata dia main. Tapi bagi orang tua yang terbaik sekolah. Itu udah beda. Ya, karena orang tua berpikir jauh ke depan, anak kecil berpikirnya instan. Gitu juga kita. Kalau kita maunya sih nggak punya masalah, betul nggak Bu? Maunya kita. Tapi bagi Allah masalah itu penting. Kenapa? Karena untuk menguji, nyekolahin supaya lebih dewasa. Ya, paham ya? Kita akhiri aja ya. Kayaknya udah keras sekali, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi